Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Sepanjang 2025, defisit APBN tercatat melebar mencapai 2,92% terhadap produk domestik bruto atau nyaris sentuh ambang batas 3% yang diatur undang-undang. Menko Purbaya klaim angka ini masih aman dalam menjaga kondisi ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa melaporkan APBN di awal tahun 2026. Purbaya bilang realisasi sementara APBN 2025 defisit anggaran mencapai 2,92% terhadap produk domestik bruto atau setara 695,1 triliun rupiah. Angka tersebut melampaui proyeksi defisit 2,78%. Meski begitu, Menko Purbaya Yudisadewa memastikan defisit ini masih dalam batas aman. Yang pendapatan negara kan hanya 91, sedangkan belanja 95,3. Anda pasti nanya kenapa nggak dipotong belanjanya, supaya defisitnya tetap kecil. Tapi kita tahu kan, ketika ekonomi kita sedang mengalami downturn, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus ke perekonomian. Ini wujud dari komitmen pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh secara berkesinambungan tanpa membahayakan APBN. Walaupun defisitnya membesar ke 695,1 triliun, itu lebih tinggi dibanding APBN yang sebesar 6,2. Tapi kita tetap jaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3%. Defisitnya memang naik ke 2,92% dari rencana awal 2,53%. Ini tadi dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. Penerimaan pajak neto juga turun menjadi 1.917,6 triliun rupiah. Kementerian Keuangan bilang penurunan penerimaan pajak neto disebabkan kombinasi faktor moderasi harga komoditas, peningkatan restitusi akibat relaksasi dan percepatan pemeriksaan, serta kebijakan fiskal yang ditujukan untuk menjaga daya beli dan keberlanjutan usaha masyarakat. Sementara, ekonom Jayan Faroreski bilang, jika angka defisit APBN mendekati angka 3% dari PDB akan berdampak pada investasi di Indonesia. Apa yang terjadi kalau ternyata Mankyu kita mengutak-atik ini mepet di 3% sih Pak? Ya, itu kan menandakan bahwa memang kapasitas fiskal kita sangat-sangat terbatas, tapi di sisi yang lain juga pemerintah nggak mau ngerem spending yang mereka pengen lakukan. Nah, implikasinya apa? Pasti nanti investor misalnya ya, credit rating akan melihat bahwa kalau pemerintah Indonesia issuing government bond, itu mereka nggak punya keyakinan yang tinggi bahwa kita mampu membayar prinsipalnya. Masalah default. Betul. Jadi ini pasti akan memberikan semacam ketakutan, worry yang muncul bagi para investor yang pengen misalnya chip in ke Indonesia, pengen misalnya beli government bond dan sebagainya. Once keyakinan itu hilang, itu akan sangat mahal biayanya. Karena membangun keyakinan itu kan nggak mudah ya, butuh waktu dan waktunya nggak sebentar. Tapi menghilangkan trust itu hanya butuh waktu yang sangat cepat gitu. Nah, kita berharap, semua orang berharap bahwa rule ini masih bisa dijaga dengan baik, karena kalau enggak, ya akan sangat mahal biayanya buat perekonomian kita. Sebagai perbandingan, defisit APBN pada 2024 tercatat 2,3% terhadap PDB. Meski melebar pada 2025, Purbaya optimistis defisit dapat ditekan pada tahun 2026 seiring membaiknya fundamental ekonomi Indonesia. Putri Oktaviani, Ricky Sultana, Kompas TV. Saudara, hingga akhir Desember 2025, defisit APBN tercatat 695,1 triliun rupiah atau 2,92% dari PDB. Angka ini nyaris menyentuh batas atas 3% dari undang-undang. Apa saja dampak dari pelebaran defisit ini? Kita akan bahas bersama dengan ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Selamat pagi Pak Wijayanto. Selamat pagi, Mbak Putri. Pak Wijayanto, ini angkanya nyaris sentuh 3%, tipis banget 2,92. Apa sih sebetulnya dampak pelebaran defisit terhadap belanja negara 2026? Apakah efisiensi anggarannya nanti bisa jadi semakin lebih ketat? Ya, ini menunjukkan indikasi bahwa APBN itu makin mempunyai fleksibilitas yang terbatas untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi.
apalagi ketika diharapkan untuk bisa menjadi motor pada saat ekonomi mengalami downturn. Saya sepakat dengan pendapat Mas Jahen dari UI tadi. Ini juga mengindikasikan bahwa risiko fiskal kita itu mulai meningkat. Dan dampaknya ya appetite investor untuk membeli surat utang kita. Kita jangan berbicara ketika situasi geopolitik global sedang relatif stabil seperti sekarang. Sehingga minat untuk membeli masih ada. Kita harus membayangkan ketika dinamika dunia itu kemudian meningkat. Sehingga investor tentunya hanya akan membeli surat-surat utang yang berkualitas dan sangat dikhawatirkan surat-surat utang kita tidak akan menjadi pilihan. Mbak Putri, kalau kita lihat datanya ya 2,92% itu adalah defisit APBN tertinggi dalam 25 terakhir. Kecuali pada saat COVID. COVID memang kita kecualikan. Jadi ini merupakan sinyal di mana pemerintah harus mendorong menegakkan disiplin fiskal dengan lebih baik. Tadi Mbak Putri menyebutkan apakah perlu lebih diefisienkan lagi. Jadi begini, efisiensi itu tidak akan terlalu berdampak. Karena dalam spending APBN itu ada spending-spending luar biasa besar. Yang ini memaksa ya defisit melebar seperti MBG, kemudian nanti kalau ada program-program prioritas lain termasuk koperasi desa merah putih dan lain sebagainya. Jadi efisiensi saja tidak cukup Mbak Putri, tetapi perlu disusun profil APBN yang baru. Pemerintah harus secara terbuka mau mereview program-program mana saja yang layak untuk dipertahankan, mana yang layak untuk dikurangi, disesuaikan dengan kondisi fiskal. Oke, jadi memang harus utak-atik soal bagaimana program prioritas, karena itu tadi catatannya adalah ini tertinggi selama 25 tahun terakhir. Nah Pak Wijayanto, tapi begini, benar nggak kalau dikatakan oleh Menko Purbaya, defisit ini masih dalam batas aman, karena klaimnya seperti itu? Jadi masih dalam batas aman. Sama saja kita lulus ujian tapi angkanya minim. Ini kan mengindikasikan masalah gitu ya. Jadi ya 2,92% itu betul-betul dekat dengan 3%. Yang lebih mengkhawatirkan Mbak Putri sebenarnya bukan angka saat ini tapi tren. Tren dari tahun ke tahun yang makin memburuk dan kita lihat di tahun 2026 juga belum tentu akan membaik. Karena permasalahan yang kita hadapi adalah permasalahan struktural. Bukan saja permasalahan yang sifatnya insidentil. Jadi ada masalah struktural, misalnya semakin dominannya sektor informal, kemudian deindustrialisasi yang terus berlanjut. Kemudian di masa lalu kita memberikan diskon pajak untuk sektor-sektor sumber daya alam yang terlalu generous. Jadi hal-hal struktural seperti itu harus dipikirkan solusinya. Dan biasanya tidak bisa solusi jangka pendek, perlu solusi jangka menengah dan panjang. Solusi jangka pendeknya kurangi spending. Oke, harus kurangi spending. Tapi begini, Pak Wijayanto, salah satu kemarin yang jadi andalan adalah dikatakan oleh Menko Purbaya menjaga supaya ekonomi kita dengan stimulus begitu. Nah ini tapi masih batas aman nggak kalau misalnya dilakukan di tahun ini, di tahun 2026 ini? Mempertahankan stimulus yang sama dengan kondisi 2,92% itu pelebaran defisitnya. Memang stimulus diberikan hampir setiap kuartal di tahun ini, tetapi nilainya kan sebenarnya tidak seberapa. Jadi stimulus dijadikan alasan defisit yang melebar menurut saya tidak 100% benar, ada benarnya. Tetapi memang ada perlambatan dari sisi penerimaan. Yang kedua juga ada spending-spending besar yang muncul. Dan begini, MBG tahun 2025 itu baru 71 triliun. Bayangkan, tahun ini 335 triliun. Pasti desakan terhadap fiskal kita, ruang fiskal kita itu bisa habis. Kemudian begini, Mbak Putri, saya ingin meng-highlight sesuatu yang jarang diangkat, yaitu makin besarnya restitusi. Jadi perbedaan antara penerimaan bruto dan neto itu kan restitusi pajak. Tahun 2024, restitusinya perbedaannya itu sekitar 236 triliun. Tahun ini 361 triliun, ada peningkatan. Ini mengindikasikan apa sih? Mengindikasikan terjadinya penerimaan pajak di muka.
yang sebagian pengamat menyebutnya ijon. Artinya begini, restitusi 361 triliun tahun ini itu merupakan ijon pajak tahun 2024. Nah, kita tidak tahu penerimaan yang 1.917 triliun di tahun 2025 itu berapa persen dari itu yang merupakan ijon. Dan ini baru diketahui di akhir tahun 2026 ini. Jadi, tren ijon, tren penerimaan pajak diterima di muka, ini juga menurut saya membuat kita sulit untuk menganalisis APBN. Karena ada financial engineering terkait dengan cash flow keuangan kita. Jadi ini harus diakhiri ke depan, tetapi memang perlu cara-cara yang gradual. Oke. Pak Wijayanto, nih semakin besar defisit, artinya kan itu tadi ya, pembiayaan APBN akan makin bergantung pada utang. Benarkah demikian? Apa yang sebetulnya perlu diantisipasi oleh Menkyu? Ya, pasti kita akan semakin tergantung pada hutang. Dan kita harus lihat, Mbak Putri, utang pemerintah itu tidak hanya untuk membiayai defisit. Karena ada spending-spending investasi yang sifatnya off APBN, di luar APBN. Jadi kalau defisitnya taruhlah 690 triliun, pasti utang baru yang diterbitkan jauh di atas itu. Bisa 700 sekian, bisa 800 sekian. Padahal situasi kita saat ini, Mbak Putri, utang sudah sedemikian tinggi. Bukan dari sisi debt to GDP ratio, tapi misalnya parameter lain. Pembayaran bunga kita tahun ini, tahun 2026, itu kira-kira merepresentasikan 20% penerimaan negara. Jadi 20% penerimaan negara untuk membayar bunga. Kalau kita tambahkan pokok, itu kira-kira 43%. Jadi 43% penerimaan kita digunakan untuk membayar pokok dan bunga yang kita sering sebut debt service ratio. Nah, seharusnya debt service ratio ini dijadikan parameter yang penting, parameter utama. Sayangnya selama ini sering ditinggalkan, lebih fokus kepada debt to GDP ratio, yang bagi kita itu bukan parameter yang paling kritikal. Yang kritikal adalah debt service ratio. Oke, baik. Pak Wijayanto, nanti di segmen berikutnya kita akan bahas soal bagaimana penerimaan pajak dan juga untuk menjaga daya beli masyarakat. Tetapi usai jeda, saudara, dan tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Divisi menjaga asa untuk menjadi yang terbaik di musim ini. Sang juara bertahan PSV Eindhoven siap tampil tanpa ampun dengan gelandang serang mematikan Gustil yang panas di lini depan. Tim tamu Excelsior datang bukan untuk menyerah. Harapan bertumpu pada top scorer mereka Noah Naujoks untuk mencetak gol di kandang lawan. Eredivisie PSV Eindhoven versus Excelsior, Minggu 11 Januari pukul 1.45 dini hari, live di Kompas TV. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Yang belum coba, Pasti nggak nyangka. Creamy latte dari kopi grade Brazil dan susu New Zealand bikin kopinya gurih, manisnya atur sendiri. Cobain deh. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. yang belum coba, Pasti nggak nyangka. Creamy latte dari kopi grade Brazil dan susu New Zealand bikin kopinya gurih, manisnya atur sendiri. Cobain deh. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Sover Citrus baru. Segar. Ger. Aroma citrusnya bikin badan segar terus. Anti enak. Sover Citrus dari lemon oil. Ada hot lock system, hangatnya tahan lama. Ger. Ini yang bikin badan gue segar terus. Sover Citrus anti enak, badan segar bugar. Ger. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka.
Yang belum coba, Pasti nggak nyangka. Creamy latte dari kopi Great Brazil dan susu New Zealand bikin kopinya gurih, manisnya atur sendiri. Cobain deh. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Kembali di Kompas Bisnis Saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Pak Wijayanto, kita lanjutkan kembali. Pak, tadi soal bagaimana penerimaan pajak neto yang menurun, selain tadi kita juga jadi agak-agak bisa dikatakan sulit gitu untuk cari tahu ini sebetulnya penerimaan sumbernya gimana karena ada ijon pajak itu tadi. Nah, selain itu Pak, ini bisa mengonfirmasi juga nggak sih bahwa dunia usaha sama daya beli masyarakat ini juga ikut menurun? Iya, indikasinya cukup jelas ya, dari PPN yang mengalami penurunan, kemudian PPh 21 mengalami penurunan, kemudian PPh badan juga mengalami penurunan pada dibanding tahun lalu ya. Padahal dalam kondisi normal, natural growth pajak itu semestinya pertumbuhan ekonomi plus inflasi. Jadi kira-kira 5% plus 3%, jadi 8%. Nah, situasinya sekarang justru turun walaupun tipis. Ini artinya indikasi yang tadi Mbak Putri sampaikan benar adanya. Jadi ada perlambatan daya beli. Indikator yang lain, fakta di lapangan, Mbak Putri, Nataru kemarin lebih sepi dari Nataru tahun lalu. Nataru 2025 lebih sepi dari Nataru 2024. Lebaran tahun 2025 juga lebih sepi dari Lebaran tahun 2024. Jadi fakta di lapangan dan juga data-data fiskal itu sinergi mengindikasikan adanya pelemahan daya beli. Oke, jadi bisa dikatakan ini berdampak juga pada bagaimana situasi di lapangan bahwa orang nih kayaknya lagi ngirit untuk bisa spending uangnya. Pak Wijayanto, nyambung lagi, untuk memecah tadi stagnasi daya beli yang bikin pajak jadi turun, bisa nggak gini, diturunin juga nih PPN supaya kelas menengahnya bisa mampu belanja lagi? Jadi begini, menurunkan pajak itu harus hati-hati karena dampak bagi penurunan pendapatan negara itu seketika, pasti. Tapi kemudian impact yang diharapkan terkait dengan perputaran ekonomi yang makin kencang itu belum tentu terjadi. Jadi dalam konteks ini tidak bisa diputuskan secara terburu-buru. Saya rasa dalam kondisi penerimaan negara yang sedang sangat seret seperti ini, menurut saya upaya memotong pajak itu jangan dilakukan. Menaikkan pajak itu juga jangan dilakukan. Kalau ingin memberikan insentif, silahkan diberikan insentif-insentif yang sifatnya temporer, yang suatu saat bisa diinstal, bisa ditarik, bisa diperbesar, bisa diperkecil begitu. Tetapi kalau sifatnya seperti PPN, di mana ini perlu undang-undang, PP, ini akan rigid ya, akan repot dan menurut saya perlu dihindari. Oke, nah berarti gini Pak, di situasi saat ini artinya PR dari Kemenq itu apa yang paling penting untuk diperbaiki? Karena tadi kita harapannya penerimaan pajaknya juga semakin tinggi, belanjanya masyarakat juga semakin agresif dan lain sebagainya. Ya, harus mengubah mindset terkait dengan program sosial. Selama ini sejak zaman Pak Jokowi, program sosial itu simply memberikan uang gitu ya, memberikan ikan gitu ya, tidak ada dampak kepada produktivitas. Jadi mereka diberi uang, diberi bahan pangan, kemudian dikonsumsi habis. Harus didorong insentif bantuan sosial itu berupa program-program yang meningkatkan produktivitas. Misalnya membangun jalan, membangun irigasi, renovasi rumah tidak layak huni. Jadi mereka mendapatkan uang karena bekerja. Dan mereka yang mendapatkan uang karena berusaha itu akan lebih menghargai uang yang diperoleh.
Kalau tidak, bisa jadi uangnya dianggap uang gampang, keluarnya juga gampang untuk judi online dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting, Mbak Putri, ini pemerintah harus memastikan tahun 2026 ini iklim berusaha itu bagus, kondusif. Karena saya intens berinteraksi dengan para pengusaha, one-on-one meeting. Mereka itu sekarang melihat iklim berusaha tidak kondusif. Bukan lagi ketidakpastian berusaha yang mereka hadapi, tetapi ketakutan berusaha. Karena ada penanganan masalah korupsi yang tidak memberikan kepastian hukum, kemudian ada kriminalisasi kebijakan bisnis, kemudian ada penarikan aset dan lain sebagainya. Kemudian mereka dipanggil petugas pajak, dipanggil pimpinan-pimpinan Kementerian Keuangan untuk ditanya masalah pajak. Jadi ini hal-hal yang membuat iklim berusaha itu nggak kondusif, justru menimbulkan ketakutan. Kita ibaratkan seperti ayam lah. Dunia usaha, pengusaha ini kan ayam petelur yang tidak boleh dibikin stres. Karena kalau mereka stres, tidak akan mengeluarkan telur-telur ekonomi yang pada saat ini itu sedang kita butuhkan. Jadi secara serius, pemerintah harus melakukan upaya perbaikan iklim berusaha. Yang terakhir, Mbak, saya tidak melihat top leadership seperti Pak Prabowo itu sepertinya terupdate dengan situasi bahwa kita tidak punya uang. Karena narasi dalam pidato-pidato beliau itu kita kaya raya sumber daya alam, kita punya dana, ini dan lain sebagainya. Kalau beliau tidak terupdate sebagai nakoda akan sangat merugikan beliau sendiri. Karena program-program yang beliau keluarkan adalah program-program yang justru mencederai fiskal, mengorbankan program-program sosial bagi masyarakat yang seringkali sangat penting. Oke, penegasan. Jadi ada silakan. ring satu Presiden Prabowo yang menyampaikan ke Pak Presiden dengan sangat jelas, Pak, kita nggak punya uang, kita harus berhemat, kita harus rasional. Oke, kalau gitu gini Pak Wijayanto, berarti penegasan, catatannya adalah begini, kalau tadi dikatakan, kalaupun memang memberikan insentif, bansos programnya juga harus bisa produktif. Tapi di satu sisi, pemerintah juga, program populisnya juga banyak banget. Porsinya sebaiknya yang, supaya bisa amannya, itu seperti apa sih Pak? Ya, yang rasional, sesuai kebutuhan, dan harus ada impact analysis. Jadi semua program itu dianalisis sebagai satu kesatuan, impact-nya seperti apa, impact fiskal, impact ekonominya, begitu. Jadi jangan sampai karena ada favoritism ke satu program, kemudian program-program yang lain itu ditinggalkan atau dikorbankan. Padahal seringkali program-program itu juga sangat penting. Saya ingin ngasih satu contoh konkret saja deh, MBG. Tahun 2026 ini akan 335 triliun. Tapi supaya MBG itu bisa berjalan, dana pendidikan itu dipangkas 230-an triliun. Kemudian dana kesehatan, dana-dana lain, insentif ekonomi. Saya rasa tahun 2026 perlu dicari titik temu, titik tengah. Dan dalam konteks ini Pak Prabowo sebagai nakoda kita harus mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya informasi. Oke. Nah, Pak Wijayanto, jadi gimana proyeksi defisit tahun ini dan penerimaan pajak tahun ini, mengingatkan juga klaimnya Cortex dikatakan terus diperbaiki? Ya, Cortex itu tools, tetapi permasalahan kita kan struktural, gitu ya. Cortex akan membantu, tetapi improvement struktural itu juga harus dilakukan. Dugaan saya tahun 2026 akan sedikit lebih baik daripada tahun 2025, tetapi kita masih belum bisa merasa secure gitu ya secara fiskal, masih membuat deg-degan walaupun trennya sedikit lebih baik. Oke, artinya ini menjadi PR juga bagi pemerintah soal tadi bagaimana memberikan rasa aman tidak hanya bagi masyarakat tapi juga dunia usaha, dan tadi juga bagaimana belanja utak-atiknya, alokasi dananya. Tadi kalau misalnya dikatakan untuk insentif maka harus bisa dikatakan yang produktif begitu, itu juga bisa jadi pertimbangan selain juga tentunya untuk menjalankan program-program yang populis. Terima kasih Ekonom Universitas Paramadina Pak Wijayanto Samrin sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu.